Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita bahas yang seru nih, HP 3-4 jutaan terbaik. Di rentang harga ini, lo bakal nemuin HP-HP yang spesifikasinya dahsyat dan bikin ngiler. Gak cuma buat sehari-hari, beberapa di antaranya bahkan udah nyampein fitur flagship. Buat kalian yang mau upgrade dengan budget pas, siapin catatan, karena gue bakal bahas 7 HP yang worth banget di awal 2026 ini. Ada yang bawa kamera 200 megapiksel, ada yang charging 120 watt, dan ada yang dijamin update Android sampai 6 tahun ke depan. Let's go! 1. Redmi Note 14 Pro Plus 5G, paket flagship killer yang nyaris sempurna. Kalau lo pengen rasain fitur HP mahal dengan harga separohnya, Redmi Note 14 Pro Plus ini jawabannya. Xiaomi nggak main-main bikin HP yang di segala aspek rasanya premium. Layar 6,67 inci AMOLED 1.5K dengan refresh rate 120 Hz dan brightness puncak gila 3000 nit. Dilindungi Gorilla Glass Victus 2. Warna tajam, kontras dalam, dan yang paling penting, jelas banget di bawah sinar matahari langsung. Performa ditenagai Snapdragon 7S Gen 3. Skor Antutu V11-nya mencapai sekitar 956.000 poin, nyaris sentuh 1 juta. Ini udah level yang sangat mumpuni buat main game berat kayak Genshin Impact. Pilihan RAM storage tertingginya 16GB plus 512GB dengan teknologi UFS 2.2 yang cepat, walau tanpa slot microSD. Kameranya, ini salah satu senjatanya. Sensor utamanya 200 megapiksel dengan OIS, stabilisasi optik, didukung lensa ultrawide 8MP. Hasil fotonya detail banget, bahkan bisa di-crop jauh tanpa kehilangan kualitas. Kemampuan rekam video tertingginya adalah 4K at 30fps yang stabil berkat OIS. Kamera depan 20MP juga bisa rekam 1080p at 60fps untuk vlog yang smooth. Baterai dan charging 5110 mAh, tapi yang bikin wow adalah fast charging 120W. Dalam waktu sekitar 20 menit, baterai yang hampir kosong bisa penuh lagi. Nggak ada lagi drama nungguin HP ngecas. Fitur tambahan premium, sertifikasi IP68, tahan air dan debu, fingerprint sensor under display, NFC, IR blaster, stereo speaker, dan HyperOS. Xiaomi juga janji update 3 generasi OS dan 4 tahun keamanan software. Kesimpulan gue, Redmi Note 14 Pro Plus 5G ini adalah HP all-rounder terbaik di kelasnya. Cocok banget buat kalian yang mau semuanya. Performa dewa, kamera 200 megapiksel yang tajam, charging super cepat, dan ketahanan air. Ini pilihan ideal buat content creator pemula, gamer, dan power user. Samsung Galaxy A17 5G, jaminan update terpanjang dengan kamera stabil. Buat lo yang loyal dengan Samsung dan cari HP yang awet dipakai bertahun-tahun, Galaxy A17 5G ini opsi yang paling aman dan terjamin. Layar 6,7 inci Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dan dilindungi Gorilla Glass Victus. Kualitas warna khas Samsung yang jenuh dan enak dipandang. Performa pakai chipset Exynos 1330. Skor Antutu V11-nya mencapai sekitar 630.000 poin, cukup untuk kebutuhan harian dan game casual. RAM dan storage-nya 8GB plus 256GB, dan yang penting ada slot microSD. Kameranya triple kamera dengan sensor utama 50MP dengan OIS. Ini nilai plus besar. Kemampuan rekam video tertingginya adalah 1080p at 30fps yang stabil berkat OIS. Meski bukan 4K, adanya OIS bikin video yang dihasilkan tetap stabil dan gak goyang-goyang. Baterai dan charging 5000 mAh dengan fast charging 25W, cukup untuk 1 hari penuh. Fitur dan update adalah keunggulan utama. IP54, tahan cipratan air, fingerprint pilihan samping atau bawah layar, Samsung Knox, NFC, dan yang paling menggoda, jaminan update 6 generasi OS plus 6 tahun keamanan. HP ini bakal tetap fresh dan aman sampai tahun 2030-an.
Kesimpulan gue, Samsung Galaxy A17 5G ini adalah investasi jangka panjang. Lo bayar untuk ekosistem yang solid, keamanan data dengan Knox, dan kepastian software update yang paling lama di Android. Tiga, Samsung Galaxy A36 5G, si tengah-tengah yang lebih powerful. Kalau Galaxy A17 dirasa kurang nendang, Galaxy A36 5G ini adalah upgrade yang sangat signifikan. Performa lebih kencang, kamera lebih baik, dan ketahanan air yang lebih tinggi. Layar 6,7 inci Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate lebih tinggi, 120 Hz, dan brightness hingga 1200 nit. Dilindungi Gorilla Glass Victus Plus di depan dan belakang. Performa lompatan besar berkat Snapdragon 6 Gen 3. Skor AnTuTu V11-nya mencapai sekitar 858.000 poin. Sangat tangguh untuk gaming. Pilihan RAM dan storage-nya sampai 12 GB plus 256 GB UFS 2.2. Sayangnya tanpa slot microSD. Kameranya triple kamera yang lebih serius, 50MP OIS plus 8MP ultrawide yang lebih lebar dan berguna, plus 5MP makro. Kemampuan rekam video tertingginya adalah 4K at 30fps, sebuah upgrade penting dari A17. Baterai dan charging, 5000 mAh dengan fast charging 45W, lebih cepat dari seri A biasanya. Fitur premiumnya IP67, tahan direndam 1 meter, under display fingerprint, Samsung Knox Vault, stereo speaker, dan NFC. Dan tentu saja, jaminan update 6 generasi OS plus 6 tahun keamanan. Kesimpulan gue, Samsung Galaxy A36 5G ini adalah sweet spot untuk pengguna Samsung yang nggak mau kompromi. Lo dapat performa kuat untuk game, kamera ultrawide yang bermanfaat, kemampuan rekam 4K, dan ketahanan air IP67. Cocok banget buat mahasiswa atau profesional muda yang butuh HP serba bisa dan awet. Empat, Motorola Edge 60 Fusion, the underrated all-rounder dengan ketahanan ekstrim. Motorola seringkali underrated, tapi Edge 60 Fusion ini bener-bener jagoan diam. Dia nggak cuma tampil dengan desain elegan, tapi juga punya ketahanan fisik level tinggi. Layar 6,67 inci POLED 1.5K dengan refresh rate LTPO adaptif 1:120 Hz yang irit baterai. Brightness puncaknya 4500 nit dan dilindungi Gorilla Glass 7i. Kualitasnya benar-benar flagship. Performa, pakai MediaTek Dimensity 7400. Skor AnTuTu V11-nya sekitar 880.000 poin. Sangat kompetitif. Konfigurasinya 12 GB plus 256 GB UFS 2.2. Plus ada slot hybrid microSD. Hal yang langka di HP dengan spesifikasi segini. Kameranya dual kamera 50MP dengan OIS plus 13MP ultrawide. Kamera depan 30MP juga bisa rekam 1080p at 60fps untuk vlog yang smooth. Baterai dan charging, 5500 mAh dengan fast charging 68W, besar dan cepat. Fitur ketahanan adalah bintang utama, sertifikasi IP68, 69, dan MIL STD 810H. Ini level ketahanan tertinggi, tahan rendam, tekanan air tinggi, dan uji militer. Ditambah stereo speaker Dolby Atmos, NFC, dan Android 15 yang bersih. Kesimpulan gue, Motorola Edge 60 Fusion ini adalah HP untuk petualang dan yang mengutamakan ketahanan. Dengan sertifikasi ketahanan ekstrim, kamera depan 4K, dan Android bersih, ini cocok banget buat traveler, pekerja lapangan, atau siapapun yang butuh HP premium yang siap diajak kemana saja. Realme 15 5G, monster baterai dengan layar pencahayaan super. Realme 15 5G ini bermain di dua ekstrim, layar paling terang dan baterai paling besar. Kalau lo sering di luar ruangan dan takut kehabisan daya, ini jawabannya. Layar
6,77 inci AMOLED 1,5K lengkung dengan refresh rate 144 Hz. Brightness puncaknya gila hingga 6500 nit. Ini angka tertinggi di pasaran. Visualnya bakal tetap jernih bahkan di bawah terik matahari siang bolong. Performa ditenagai Dimensity 7300+. Skor Antutunya sekitar 740.000 poin. Oke untuk multitasking main gaming. RAM/storage-nya bisa sampai 12 GB plus 512 GB UFS 3.1 yang cepat. Kamera 50 megapiksel dengan OIS di belakang dan 50 megapiksel di depan. Kemampuan rekam video tertinggi dari kamera belakang adalah 4K at 30 fps. Kamera depan 50 megapikselnya juga mendukung rekaman 4K at 30 fps. Jarang banget di kelas ini. Baterai dan charging 7000 mAh dengan fast charging 80 Watt. Ini mimpi yang jadi kenyataan. Pakai 2-3 hari, isi ulang cuma butuh waktu sekitar 30 menit. Fitur, fokusnya di layar dan baterai. Desain tipis 7,66 mm mengagumkan untuk kapasitas sebesar itu. Pakai Realme UI dengan janji update 3 generasi OS. Kesimpulan gue, Realme 15 5G adalah HP untuk ekstremis baterai dan konten. Layar super terang 6500 nit dan baterai 7000 mAh adalah combo tak terbantahkan. Cocok buat driver online, pekerja lapangan, traveler, atau siapapun yang benci kehabisan baterai dan sering beraktivitas di luar ruangan. Vivo V50 Lite 4G, ahlinya selfie dan stamina dengan charging super cepat. Vivo selalu jago dalam hal kamera depan, dan V50 Lite 4G ini melanjutkan warisan itu, tapi sekarang dibekali dengan baterai besar dan charging yang sangat cepat. Layar 6,77 inci AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan brightness hingga 1800 nit. Pengalaman menonton dan scrolling yang smooth. Performa menggunakan Snapdragon 685. Skor Antutunya sekitar 380.000 poin. Ini memang bukan untuk gaming berat, tapi sangat lancar untuk media sosial dan video call. RAM dan storage-nya 8GB plus 256GB, UFS 2.2. Kamera 50 megapiksel dengan fitur Aura Light, seperti ring light built-in untuk foto low light yang natural. Kamera depan 32 megapiksel yang tajam. Kemampuan rekam video tertingginya adalah 1080p_30 fps. Fokusnya memang lebih ke kualitas foto daripada video high resolution. Baterai dan charging 6500 mAh dengan fast charging 90 Watt. Ini kombinasi yang sangat praktis, daya tahan lama dan isi ulang super cepat. Fitur lain IP65 dan MIL STD 810H, tangguh, under display fingerprint, stereo speaker, NFC, dan Vantage OS 15. Kesimpulan gue, Vivo V50 Lite 4G adalah HP khusus untuk social media enthusiast dan yang hobi selfie. Dengan kamera depan bagus, Aura Light untuk cahaya perfect, dan baterai besar yang bisa diisi cepat, ini partner ideal buat kalian yang aktif banget di Instagram, TikTok, atau video call. iQOO Z9, raja performa dan layar gaming di kelasnya. iQOO, brand yang identik dengan performa tinggi, menghadirkan iQOO Z9. HP ini punya satu tujuan, jadi yang tercepat di segmennya. Dan untuk urusan itu, mereka serius banget. Layar 6,78 inci AMOLED 1,5K dengan refresh rate 144 Hz dan brightness hingga 4500 nit. Ini spesifikasi layar gaming yang ideal, smooth, tajam, dan terang. Performanya ini jantungnya. Dengan chipset Snapdragon 7 Gen 3, skor Antutunya melesat ke sekitar 990.000 poin, hampir 1 juta. Ini performa terkuat di list ini. Pilihan RAM dan storage-nya 12GB plus 256GB, UFS 2.2. Kamera dual kamera 50 megapiksel plus 2 megapiksel, dan depan 16 megapiksel. Kemampuan rekam video tertingginya adalah 4K_30 fps dari kamera utama. Fokusnya memang bukan ke kamera, tapi untuk dokumentasi sehari-hari dan rekaman game, ini udah lebih dari cukup.
baterai dan charging 6000 mAh dengan fast charging 80 Watt dan reverse charging, besar dan cepat. Fitur gamer atau user, IP64 tahan cipratan, under display fingerprint, stereo speaker, NFC, IR blaster, lengkap. Pakai Vantage OS 14. Kesimpulan gue, iQOO Z9 adalah mesin performa murni. Kalau lo adalah gamer atau power user yang prioritas utamanya kecepatan, fluiditas 144 Hz, dan skor benchmark yang tinggi, inilah jawabannya. Cocok buat gamer mobile dan yang nggak mau ada lag dalam penggunaan sehari-hari. Nah, setelah lihat ketujuh jagoan ini, pasti udah ada gambaran kan? Gimana? Udah mantap sama yang mana? Atau masih bingung? Komen di bawah ya, kita diskusi. Jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi buat update review gadget lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.